selama ini saya mencari energinya secara lalu malamnya saya itu susah sekali untuk mendapatkan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kembali mengulas tentang Galih Kelor atau fosil Galih Kelor. Ya teman-teman, berhari-hari, berminggu-minggu selama ini saya mencari Galih Kelor yang menurut saya itu adalah sebuah Galih Kelor yang cukup bagus dari segi apapun, entah itu dari segi fisiknya, juga dari segi energinya secara spiritual. Akan tetapi nyatanya susah sekali saya dapatkan karena nyatanya kemarin saya sempat pergi ke pasar untuk mencari fosil Galih Kelor. Di pasar banyak sekali Galih Kelor. Dari sekian ratusan mata cincin Galih Kelor atau fosil Galih Kelor, saya lihat, saya cek satu persatu, tidak saya dapatkan yang menurut saya itu jenis Galih Kelor yang menurut saya istimewa atau bagus. Sehingga saya pulang kembali, lalu malamnya saya coba lihat-lihat di online, yaitu fosil Galih Kelor. Di online pun banyak sekali Galih Kelor yang mempunyai motif-motif bagus atau motifnya cukup indah dipandang. Ada juga yang Galih Kelor yang super kristal, plong, di center itu tembus cahaya, kemerahan, dan lain sebagainya. Ada juga yang masih bentuk bongkahan, yang sudah memfosil dan yang belum memfosil. Banyak sekali di situ saya jumpai di online juga. Saya cek satu persatu, susah sekali memang untuk mendapatkan. Kalau sekedar Galih Kelor, mungkin kita mudah untuk mendapatkan. Namun saya pribadi, ini maaf ya, ini berbicara tentang pandangan saya, bukan pandangan umum. Pandangan saya pribadi, itu susah sekali untuk mendapatkan yang bagus menurut pandangan saya. Dan akhirnya setelah saya mencari-cari di online, dari sekian penawaran Galih Kelor di online, akhirnya saya mendapatkan satu Galih Kelor yang menurut saya istimewa. Kalau dilihat dari fisiknya memang bagus. Galih Kelor yang tersebut juga kristal. Tapi saya melihat dari segi energinya yang saya rasakan, insya Allah itu cukup bagus. Dan akhirnya saya putuskan untuk memaharinya. Tapi sampai sekarang belum datang. Mudah-mudahan besok atau lusa datang. Karena untuk pengiriman dari luar kota itu menempuh waktu 2-4 hari. Biasanya memang begitu teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan pada saat Galih Kelornya sudah datang. Dan sepertinya Galih Kelor tersebut itu mempunyai atau menghimpun energi yang cukup bagus sehingga mudah untuk diaktifkan. Karena Galih Kelor itu ada dua, yaitu energi yang pasif dan energi yang aktif. Untuk energi yang pasif bisa kita pergunakan katakanlah untuk membentengi diri atau untuk proteksi dan lain sebagainya. Itu bisa, tapi dalam keadaan terpaksa atau kepepet, tidak bisa dites. Itu yang pasif. Sedangkan yang aktif itu bisa dites kapanpun, dimanapun. Nah, gitu. Untuk Galih Kelor yang aktif itu memang perlu diaktifkan lagi teman-teman. Karena apa? Secara alami bisa dipergunakan dalam keadaan terpaksa atau terdesak. Untuk jenis Galih Kelor yang bisa diaktifkan untuk menjadi Galih Kelor yang aktif, benar-benar aktif, bisa dites. Itu tidak semua Galih Kelor. Tentunya pada Galih Kelor yang menurut pandangan saya atau menurut pandangan para sesepuh dan juga menurut pandangan atau penglihatan para penekun olah spiritual, tentunya pada Galih Kelor yang himpunan energinya cukup kuat dan padat. Biasanya energi Galih Kelor yang energinya cukup kuat dan padat itu bisa dilihat juga dengan orang awam, yaitu kita bisa melihat dari fisiknya yang terkesan lebih padat seratnya. Karena Galih Kelor yang kurang padat seratnya atau Galih Kelor yang kurang tua itu cenderung mempunyai energi yang kurang kuat juga. Dan untuk membedakan tentunya tidak cukup dengan teori penjelasan ya teman-teman ya. Tentunya untuk lebih akuratnya atau lebih jelasnya kita harus menilai atau melihat secara langsung Galih Kelor tersebut, sehingga kita bisa membedakan antara Galih Kelor yang benar-benar menghimpun energi kekuatan alam yang cukup padat, kuat,
dan Gali Kelor yang energinya tidak terlalu kuat dan kurang padat, sehingga tidak bisa diaktifkan dan menjadi Gali Kelor yang pasif. Tetap berfungsi hanya dalam keadaan terdesak atau dalam keadaan tertentu. Dan untuk yang bisa diaktifkan yaitu Gali Kelor yang energinya kuat, padat. Nah, itu bisa kita saksikan bersama-sama. Nanti kalau Gali Kelornya sudah datang, saya akan menunjukkan kepada sahabat-sahabat semuanya. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa memberikan sedikit ulasan tentang Gali Kelor kepada sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.